Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas soal tes kepribadian dalam SKD CPNS atau prediksi soal CPNS tahun 2023. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Sebagai seorang guru, Anda menerima laporan dari siswa Anda terdapat ajakan memaksa dari satu siswa di sekolah agar memusuhi siswa yang tidak berjilbab. Karena dianggap tidak mau menutup aurat, siswa itu merasa terganggu walaupun dia memakai jilbab. Maksudnya ini siswi ya, maksudnya ini teh ya. Maksudnya gitu. Karena kan kalau siswa itu murid laki-laki, kalau siswi itu murid perempuan. Dia tidak mau memaksa orang lain juga ikut menggunakan jilbab. Sebagai guru, sikap Anda, oke. Jadi ini soal ini mengajarkan kita untuk toleransi beragama ya. Toleransi beragama gitu. Karena mungkin aja kan siswa yang tidak berhijab itu atau tidak berjilbab itu beda agama gitu. Agamanya dia non muslim gitu kan. Kalau jilbab itu kan identiknya selalu identik dengan muslim gitu. Coba kalau kita cek yang A ini. Memanggil siswa yang bersangkutan, kemudian bersama-sama dengan siswa yang terlapor berdiskusi mengenai makna menjalankan kehidupan beragama dengan benar tanpa disisipi paham radikalisme. Ini yang paling bagus ya. Berarti ini yang A ini harusnya paling tinggi. Poinnya 5. Itu. Kita cek-cek dulu ya yang B, C, D. Coba. Memanggil siswa yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi dan memberi sanksi gitu. Jadi kalau pas tes, kalau ini menurut saya ini yang A ini yang terbaik gitu. Berarti yang A. Coba kalau yang ini memanggil siswa yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi dan memberi sanksi. Ini bagus gitu kan, memanggil siswa untuk meminta konfirmasi tapi akhirnya diberikan sanksi gitu ya. Coba kalau yang C ini melaporkan kepada kepala sekolah agar organisasi keagamaan di sekolah sementara dinonaktifkan. Nah, ini yang gak baik ini bertentangan dengan toleransi beragama. Berarti ini poinnya paling kecil. Berusaha untuk mendamaikan keduanya. Ini bagus juga ya. Tapi yang kalau dibandingkan sama yang D ini, malah justru lebih baik yang B ini ya. Gitu. Berarti yang berusaha mendamaikan keduanya ini tengah-tengah ya poinnya. 3. Yang ini 4. Nah kalau yang E ini nggak bagus ya. Memilih untuk memberikan sanksi kepada siswa yang bersangkutan dalam bentuk skorsing. Berarti ini poinnya 2. Oke, seperti ini ya urutan penilaian poinnya. Oke, soal berikutnya. Salah satu anggota keluarga di grup WhatsApp keluarga membagikan foto korban pelaku pengeboman yang ditemukan hancur karena bom. Sebagai orang yang bijak, apa yang Anda akan Anda lakukan? Oke. Namanya juga kan foto korban pelaku pengeboman itu pasti ngelihatnya juga serem ya kan? Gitu. Jijik gitu. Jadi sebagai orang yang bijak gitu kan dalam menggunakan sosmed gitu. Jadi ini soal ini tentang bijak menggunakan sosial media gitu kan. Bijak menggunakan sosmed atau etika ya istilahnya ya. Etika menggunakan sosmed. Coba kita cek pilihannya satu persatu ya. Kita turunkan dulu sedikit. Nah ini. Coba yang A, ikut mengomentari gambar tersebut sebagai rasa bela sungkawa. Ikut mengomentari gambar tersebut sebagai rasa bela sungkawa. Ya ini bagus juga gitu. Ini kelihatannya ini bagus juga gitu ya. Tapi kita simpan dulu. Coba menekan tombol keluar dari grup karena tidak berani melihat gambar. Ini kelihatannya tidak baik ya. Gitu. Menekan tombol keluar dari grup karena tidak berani melihat gambar. Coba kalau yang C ini.
menyebarkan gambar ke grup yang lain supaya orang lain bisa waspada. Nah, ini sangat-sangat bertentangan dari kebijakan sosial media gitu kan. Coba kalau yang D ini, meminta anggota keluarga menghapus gambar tersebut dan menasehatinya dengan mengatakan tidak semua orang nyaman dan mampu melihat gambar seperti itu. Ini bagus juga gitu, tapi kita cek dulu. Meminta anggota keluarga menghapus gambar tersebut dan menasihatinya agar bijak dalam bermedia sosial. Nah, kira-kira teman-teman silakan jawaban terbaiknya yang mana nih? Yang D sama yang E ini mirip nih. Ini kan sama-sama ada kata meminta anggota keluarga untuk menghapus gambar. Tapi kalau yang ini nih, meminta anggota keluarga menghapus gambar tersebut. Kira-kira yang mana nih? Kalau menurut saya yang paling bagus poinnya adalah yang E ini ya. Ini nih. Gitu. Meminta anggota keluarga menghapus gambar tersebut dan menasihatinya agar bijak dalam bermedia sosial. Berarti ini poinnya adalah 5 ya. Kalau yang ini, meminta anggota keluarga menghapus gambar tersebut dan menasehatinya agar dengan mengatakan tidak semua orang nyaman dan mampu melihat gambar seperti itu ya. Berarti ini poinnya tertinggi kedua ya, atau poinnya 4. Coba. Kalau yang C ini, menyebarkan gambar ke grup yang lain supaya orang lain lebih bisa waspada. Ini nggak bagus ya. Ini harusnya poinnya paling kecil gitu. Kalau yang A sama B, coba ikut mengomentari gambar tersebut sebagai rasa bela sungkawa. Coba kalau yang B ini, menekan tombol keluar dari grup karena tidak berani melihat gambar. Ini harusnya poinnya 2 ya. Ini poinnya 2, yang ini poinnya 3. Gitu ya, teman-teman ya. Karena kan di sini ada berkomentar boleh gitu, tapi kan gambar tersebut sebagai rasa bela sungkawa gitu. Ini bagus juga gitu kan. Artinya kita menunjukkan kepedulian. Tapi kalau yang B ini kesannya menekan tombol keluar dari grup karena tidak berani. Ini kesannya ya, artinya kita seolah-olah seperti memutus tali silaturahim gitu. Makanya kenapa saya kasih poinnya 2 gitu. Ini poinnya 2 karena ya ini ada unsur ini juga ya gitu kan. Masa kita ini kan dia jelas grup keluarga gitu kan. Grup keluarga tapi kita menekan tombol keluar dari grup gitu karena tidak berani melihat gambar. Padahal kan bisa aja dihapus gitu, tinggal hapus untuk saya gitu. Jadi kita nggak bisa melihat, mungkin orang lain bisa melihat gitu ya. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Anda seorang kepala sekolah. Ada laporan pembina suatu organisasi di sekolah mengajarkan ujaran kebencian terhadap kaum tertentu dalam suatu kegiatan siswa di sekolah. Buktinya tersebar melalui video yang beredar di lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah, sikap Anda oke. Jadi ketika ada laporan dari beberapa pembina di sekolah, katanya di sini ada mengajarkan ujaran kebencian terhadap kaum tertentu gitu kan, dalam suatu kegiatan siswa di sekolah gitu. Salah satunya adalah video yang beredar di lingkungan sekolah gitu. Jadi ini mengajak kita untuk bersama-sama paham radikalisme gitu ya, mengajarkan ujaran kebencian gitu terhadap kaum tertentu. Nah ini kan ujaran kebenciannya sangat dilarang gitu kan. Nah kira-kira sebagai kepala sekolah peran Anda apa gitu? Coba memberi sanksi terhadap oknum itu dengan memberhentikannya. Kita nggak bisa memberi sanksi begitu aja terhadap oknum itu tanpa ada bukti yang kuat. Coba kalau yang B ini, memanggil oknum tersebut untuk melakukan klarifikasi dulu dan mewakili sekolah untuk meminta maaf kepada masyarakat. Ini bagus ya gitu. Tapi kita cek dulu yang C ini, memanggil oknum itu agar segera meminta maaf kepada masyarakat. Ini sama-sama ada
kata memanggil oknum gitu. Ini segera minta maaf. Ini klarifikasi dulu. Berarti yang B itu lebih bagus ya, setidaknya daripada yang C ini. Tapi kita belum tahu poinnya berapa. Kita bandingkan dulu sama yang D, E ya. Tidak mau ikut campur karena kesalahan bukan di Anda. Nah, ini nggak baik ya. Ini pasti poinnya kecil ini. Yang D ini. Coba langsung meminta maaf kepada masyarakat dan lebih hati-hati ke depannya. Langsung meminta maaf kepada masyarakat dan lebih hati-hati ke depannya. Oke, ini bagus juga ya. Gitu karena ada kata langsung gitu. Coba kalau yang B ini, kita bandingkan dulu sama yang B ini ya. Memanggil oknum tersebut untuk melakukan klarifikasi dulu dan mewakili sekolah untuk meminta maaf kepada masyarakat. Berarti yang B ini poinnya paling tinggi ya, 5 gitu. Coba kalau yang E ini bagus ya. Berarti ini poinnya 4 atau tertinggi kedua. Nah, kalau yang A ini memberi sanksi terhadap oknum itu dengan memberhentikannya. Berarti ini poinnya 2 ya. Berarti yang C ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya gitu. Baik, sekian dulu videonya. Dan semoga video ini cukup bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.